Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Guru Bekar Gogil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah Sobat semua, nampaknya nih ya, pagar laut bambu di Tangerang ini menjadi kiblat baru bagi para pembenci Jokowi untuk menjadi bahan gorengan untuk menyerang Pak Jokowi habis-habisan. Seperti kelompok Said Didu, Abraham Samad, Rocky Gerung, dan Refli Harun ini, yang dimana ya menyalahkan Pak Jokowi atas pemagaran bambu tersebut, bekerja sama dengan oligarki lah, aguan lah, dan lain sebagainya. Ocehan-ocehan dari para pembenci itu terbantahkan, terbongkar fakta, dan ini diungkap langsung oleh Kementerian ATR BPN, yakni Nusron Wahid, bahwa sebelumnya kenapa ada sertifikat di laut tersebut. Pasalnya sertifikat itu sudah ada sejak tahun 82, yang dimana dulunya itu merupakan sawah atau tambak ikan. Dan sertifikat itu sejak tahun 82, yang dimana tentunya presidennya bukan Pak Jokowi, melainkan Pak Soeharto. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut video lengkapnya. Di bawah itu semangatnya untuk menggusur rakyat sangat-sangat tinggi. Membabi buta. Membabi buta. Oke. Saya cerita pengalaman saja. Saya turun ke lokasi. Jangan dulu Pak Said. Jadi Pak Said ini advokasi di sana juga ya? Saya tidak Dia cuma tahan bikin melihat konten. penderitaan rakyat. Saya rusaknya Prabowo itu karena Jokowi. Tapi kenapa sudah nggak ada yang berani menyalahkan Jokowi? Dari pembicara tadi. Saya punya hipotesa, negara tidak akan pernah selamat selama Prabowo tidak lepas dari Jokowi. Itu hipotesa pribadi saya, Pak. Jadi agenda kita, mungkin cuma saya dulu kali, adalah bagaimana menyingkirkan virus-virus Jokowi di diri Prabowo. Itu agenda kita. Girik laut yang dipagari oleh bambu di Kabupaten Tangerang itu terbitnya tahun 82. Tuh, giriknya terbit tahun 82. Zaman presiden siapa ya? Oh, Jokowi yang disalahin. Pagar laut berada di lahan sawah terabrasi. Benar sekali. Ternyata, setelah dilakukan pengecekan dokumen pengajuan sertifikat yang terbit pada tahun 1982, posisi pagar laut berada di atas daratan. Bahkan, ketika diperiksa menggunakan Google Earth, terlihat bahwa lahan SHGB dan SHM yang terkafling di sekitar pagar bambu di Kohot, bukan merupakan laut, melainkan lahan tambak dan sawah. Tapi, kok sekarang tertutup air laut? Ya, karena bagian daratan tersebut sudah terabrasi atau terkikis. Jadi jelas sekali bukan, kalau tidak ada bagian laut yang disertifikatkan. Ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut, sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Kemudian ada juga SHM, surat hak milik, atas 17 bidang. Jadi berita-berita yang muncul di media maupun di sosmed tentang adanya sertifikat tersebut, setelah kami cek, benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bumi. Terhadap sertifikat baik itu HGB maupun SHM ini, apa yang akan dilakukan oleh Kementerian ATR BPN? Kami hari ini mengutus dan memerintahkan kepada Pak Dirjen SPPN, Pak Firdu, ini orangnya, untuk melakukan koordinasi dan ngecek dengan Badan Informasi Geospasial
mengenai masalah garis pantai yang ada di kawasan desa Koap tersebut. Apakah sertifikat bidang tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai? Karena kita harus cek dan kita pastikan. Karena setelah kami cek dokumennya, di dalam proses pengajuan sertifikat tersebut terdapat dokumen-dokumen yang itu terbit tahun 1982. Karena itu kami perlu cek mana batas pantai tahun 82, mana batas pantai tahun 83, 84, 85 sampai batas pantai tahun 2024 dan sampai sekarang. Nah, perhatikan, ini jual beli tanah atau jual beli laut. Nah, ini saya membuat titik ini di pantai Tanjung Anom yang mana dekat dengan pagar laut. Kita harus melihat dulu citra satelit. Satelit tahun 2025 ya, kita lihat perubahan abrasi. Kita lihat titik merah itu ada di lautan ya. Kita mundur tahun 2023. Oke. Kita mundur lagi 2022. Nah, titik merah tadi itu udah mulai mendekati daratan. 2021, 2020, 19, 18, mundur lagi pelan-pelan 2017. Oke, 2015. Ah, titik merah tadi sudah menjadi daratan ya. Berarti nah, terus 2014, 2013 titik tadi sudah di tengah-tengah darat sudah jauh dari bibir pantai. Ah, berarti tuh lebih jauh lagi. 2011. Tuh kan, dulunya bukan laut, melainkan daratan. Tuh 2000 menjelang 2010. 2009. Karena itu kena abrasi gitu loh. Itu lihat. Dulu di situ ada mangrove ya. Dan titik merah tadi sudah sangat jauh dari bibir pantai. Lah kok apa-apanya Kita ke lain 2005 pelan-pelan. Jokowi gitu loh. Jauh sekali saudara-saudara dari bibir pantai. Ya, Ini buktinya. kita ke Buktinya 2004. ini. Semakin jauh. Pakai Baru kita satelit ke ini. 1985. Nah, Bisa dicek dulu dan 1985 kita sekarang. zoom. Nah, itu jauh sekali, Pak. Kira-kira berapa meter itu dari bibir pantai ke titik tadi? Inilah berarti daratan yang hilang. Kita harus menunggu rilis ATR BPN, ya kan? Soalnya ada proses sertifikat itu pengajuannya tahun 82. Kalau misalnya nanti terbukti ya dari citra satelit, misalnya luas bidang tanah itu di dalam garis bibir pantai, berarti itu bukan jual beli laut, jual beli tanah. Tapi sekarang tanahnya udah hilang, termakan abrasi yang dulunya daratan menjadi lautan, begitu. Apa yang terjadi tentang pemagaran laut di Tangerang? Lagi-lagi kalian menyuarakan, memberikan isu seolah-olah ada sangkut pautnya dengan seorang Jokowi. Ada yang mengatakan Jokowi jual laut. Itu tidaklah masuk akal ya. Saya ulangi suatu sejarah, mau nggak? Ini khusus buat anak bandeng. Saya kasih tahu. Ibu Megawati saat menjabat menjadi presiden pernah menjual pulau. Alasannya untuk apa? Karena saat itu Indonesia sedang krisis. Masalah diterima atau tidak, kalau itu terjadi saat ini, kalian pasti teriak-teriak. Ibu Megawati pernah menjual Indosat. Itu juga aset bangsa loh, BUMN ya kalau sekarang seperti itu. Bapak Jokowi sekrisis-krisisnya bangsa ini tidak pernah mengorbankan aset negara, menjual aset negara. Paham sampai di sini? Lo masalah lautan yang ada di Tangerang kok ya disangkut pautkan sama Jokowi. Buktinya apa? Seperti itu. Itu adalah oknum ya, seorang pengusaha swasta yang ingin melebarkan usahanya, yang ingin mereklamasikan lautan tersebut. Dan itu kapasitasnya adalah di mana para pengusaha-pengusaha besar di sana yang melakukan, bukan Jokowi.